Petualangan kali ini membawa saya ke titik paling atas dari kawasan Kepala Burung Papua. Tepatnya di Kepulauan Ayau, sudut utara Raja Ampat. Saya lagi ada di Kepulauan Ayau, Raja Ampat, Papua. Nah, hari ini saya sama mama-mama di sini mau cari salah satu sumber protein alternatif selain ikan, yaitu cacing laut. Selera kuliner orang Ayau memang dikenal berbeda dengan kawasan lain di Raja Ampat. Biota laut yang tidak dikonsumsi di tempat lain justru digandrungi di sini. Salah satunya cacing laut. Orang Ayau memanggilnya cacing insonem. Dia tinggalnya di lubang-lubang kecil, jadi kita harus jeli lihat lubang-lubangnya itu ada di sebelah mana. Nah, ini ngambilnya juga sederhana banget, coba pakai kayu runcung seperti ini. Semoga saya beruntung bisa dapat cacing yang banyak hari ini. Tidak semua orang ahli dalam berburu cacing insonem. Untuk pekerjaan yang satu ini diperlukan keahlian khusus. Cacing insonem tak hanya hidup di pasir. Terkadang hewan lunak ini juga bersarang di celah karang ataupun di cangkang kerang yang telah kosong. Nah, ini nih yang namanya cacing insonem tuh. Warnanya putih, habis itu dia kalau dilihat kulitnya itu ada ruas-ruasnya, jadi agak kasar. Dan dia ini makannya pasir, jadi kalau dilihat tuh full dia satu badan isinya pasir semua. Dalam keluarga cacing laut, insonem dikenal sebagai spesies yang gemar memakan apa saja, terutama butiran makanan yang mengendap di dasar perairan. Kalau saya pegang itu ada sensasi kayak disedot sama cacingnya, jadi tapi keras karena kita nusuk cacing. Mama, ini dicongkel saja ya. Lihat nih, ini saya tusuk benar-benar pas di bagian belakangnya tuh. Zrrrt. Ini namanya tusukan sempurna tuh. Laut Ayau masih sangat sehat dan bersih. Tak heran, populasi cacing insonem masih sangat melimpah dan bisa diandalkan. Sebenarnya waktu yang paling tepat buat cari cacing ini ketika benar-benar surut, jadi kering, gak ada airnya sama sekali. Cacing insonem hasil buruan harus segera dibersihkan. Selain untuk menghilangkan kandungan pasir di dalam perut, bau amis pada cacing juga bisa jauh berkurang. Di Ayau, batok kelapa yang telah kering dipakai sebagai bahan baku untuk pembakaran. Asap dari hasil pembakaran batok kelapa memberikan aroma khas pada cacing insonem. Kira-kira berapa lama, Mama? 1 jam saja? Kira-kira 1 jam sudah kering, baru bisa kita olah jadi kuliner. Pada awalnya, para orang tua tidak mengolah cacing insonem. Insonem asap cukup dinikmati sebagai camilan dengan perpaduan secangkir kopi atau teh. Keras kayak karet tuh, Nek. Nah, jadi tadi cacing insonem yang udah diasapin itu sebenarnya bisa langsung dimakan ya, Mama. Tapi saya coba, ini keras sekali kayak karet tuh. Mari menyiapkan olahan tumis cacing insonem ala Pulau Ayau. Ya, olahan cacing insonem di Ayau memang tak memerlukan bumbu yang rumit. Kepulauan Ayau memang tak banyak ditumbuhi beragam sayuran. Namun tak menjadi soal, di tangan kreatif para mama, buah pepaya muda juga bisa dijadikan sumber serat nabati yang nikmat. Ternyata proses masaknya cukup lama. Berapa lama, Mama? Setengah jam kata mamanya. Karena ini menunggu supaya cacing insonemnya itu nggak keras lagi kayak karet bak. Selain karena rasanya yang khas, cacing insonem dipercaya mampu menambah stamina dan vitalitas bagi kaum pria. Bambar
Sedangkan untuk wanita, daging cacing dipercaya baik dikonsumsi untuk kesehatan kulit. Kalau dilihat sekilas, cacing insonem ini mirip kayak teriyaki. Jadi saya mau kasih nama cacing insonem saus teriyaki. Paling nggak pakai kecap, tidak pakai bahan apa-apa. Jadi warna coklatnya asli dari warna cacing insonem yang tadi diasap. Menikmati cacing laut yang satu ini memang sangat pas bila dipadu dengan sagu kering. Bukan hanya nikmat, protein, lemak, dan karbohidrat dari masakan cacing insonem memperkaya perpaduan gizi. Kalau menurut saya rasanya persis kayak usus ayam tapi dia lebih kenyal-kenyal. Dan ada rasa manis, padahal kita nggak pakai gula sama sekali ya Mama. Ini pertama kalinya saya makan cacing insonem dan rasanya benar-benar sipium rawo. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Inilah hari yang ditunggu-tunggu warga Kecamatan Samate di Pulau Salawati, Raja Ampat. Hari pembukaan Sasi Teripang. Sasi bisa diartikan sebagai hukum adat atau larangan yang dibuat untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati di lokasi tertentu. Apabila ada yang melanggar sasi, akan dikenakan hukuman dengan cara membayar denda. Nah, hari ini warga Samate akan memanen teripang yang telah disasi selama 2 tahun. Serangkaian persiapan adat dilakukan sebagai pengantar upacara pembukaan sasi. Halo, selamat datang di Desa Samate, Raja Ampat, Papua. Hari ini saya sama Mama sama adik-adik di sini kita udah siap berdandan karena kita mau buka sasi teripang. Makanya ini kita udah dandan kayak nenek moyang zaman dulu, terus juga ngasih persembahan-persembahan yang nenek moyang suka. Semoga pembukaan sasi teripang hari ini direstui. Jadi pembukaannya sukses. Bagi warga Samate, hal paling penting untuk membuka sasi yakni izin dari nenek moyang atau penunggu pulau. Untuk mendapatkan izin membuka sasi dari leluhur, warga Samate biasanya membawa beragam persembahan seperti sirih pinang, tembakau, serta ketupat sebagai simbol makanan pokok. Semua bahan-bahan ini harus dilengkapi tanpa terkecuali. Kita pasang sesajennya harus di pohon khusus ya Mama, ini pohon apa? Iya, ini pohon jambu. Pohon jambu pesisir. Tapi kalau masyarakat di sini biasa sebutnya pohon jin. Nah, jadi ini sebanyak-banyaknya sesajen harus kita pasang di pohon. Karena semakin banyak sesajennya, nenek moyang semakin restuin, semakin suka. Jadi kalau bisa penuh satu pohon semuanya. Upacara persembahan sudah lengkap dan air laut sudah semakin surut. Kini tinggal menunggu tanda sasi dibuka. Nah sekarang saya sama masyarakat udah siap mau mempersembahkan persembahan kami ke tempat pembukaan sasi teripang. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo jalan. Tradisi sasi teripang sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Salawati berjaya di Raja Ampat. Sejak dahulu, teripang memang menjadi komoditi perdagangan nelayan penjelajah lautan dari Pulau Salawati. Masuknya agama ke Kepulauan Raja Ampat membawa akulturasi budaya dalam upacara pembukaan sasi. Selain persembahan pohon dengan segala sesajennya, ada lagi persembahan yang wajib, yaitu nasi putih, nasi kuning, dan sagu. Ini udah semuanya sudah lengkap, sekarang tinggal kita buka saja proses pembukaan sasi teripangnya. 1, 2, 3! Ambil semua! Semangat dan antusias masyarakat Samate begitu terasa. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil teripang yang telah dijaga selama 2 tahun.
Berburu teripang kali ini benar-benar tak sulit. Cukup menyentuh dasar pasir, teripang ukuran besar sudah di tangan. Mengangkat teripangnya, yeay! Dapat banyak, ternyata ini benar-benar dari Kayla tuh. Wih, saya aja udah sampai nggak kuat di tangannya. Panen teripang! Teripang asal Pulau Salawati memang tersohor di penjuru Raja Ampat. Kawasan perairan Salawati yang banyak ditumbuhi tumbuhan lamun membuat teripang berkembang biak dengan baik di sini. Melimpahnya jumlah teripang di Salawati juga membuat kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah yang mengekspor hewan lunak ini ke negeri Cina. Memang kalau alamnya kita jaga, ini yang diberikan mereka sama kita. Jadi stasi ini selalu dibuka 2 tahun sekali dan memang mayoritas yang cari anak-anak. Jadi sore-sore sama anak-anak sekalian main bareng-bareng. Nah, kebanyakan jenis teripangnya ini teripang gosok ya? Iya, teripang gosok. Jadi ukurannya seperti ini, terus dia lebih keras. Teripang gosok atau teripang pasir, primadonanya Salawati. Selain karena rasanya yang paling nikmat, harga jualnya pun mahal, yakni sekitar 1 juta rupiah untuk tiap kilonya. Tradisi sasi contoh kearifan lokal yang wajib ditiru oleh semua daerah bahari di Indonesia. Selain menjamin tersedianya bahan pangan di masa depan, sasi juga berfungsi menjaga lautan dari eksploitasi berlebihan yang bisa merusak ekosistem dan rantai makanan. Tapi kita puas ya ini ya, hasilnya banyak. Senang sekali hari ini. Kegembiraan belum selesai berburu teripang, kini saatnya menari bersama warga Samate. Jadi kebiasaan masyarakat, jadi habis pesta cari teripang, dikasih rejeki, langsung semuanya pada menari, ada main tifak. Sederhana saja, yang penting kita senang-senang. Teripang yang sudah dipanen harus segera diolah sebelum membusuk. Teripang harus direbus dahulu agar kulit luarnya yang kasar bisa menjadi lunak. Enzim bernama papain pada getah pepaya dipercaya bisa melarutkan zat kapur yang menempel erat pada kulit teripang. Barulah, kemudian teripang akan direbus kembali dengan campuran daun pepaya agar lebih lunak dan menghilangkan bau amis. Karena teripangnya di sini biasa selain dimakan dijual juga. Nah, kalau dijual harus diasar dulu ya Om, diasapkan untuk dikirim ke Cina, Thailand, Vietnam, banyak yang mau. Tapi karena saya mau langsung masak, jadi tidak perlu diasap. Langsung saja kita tumis. Di Indonesia, teripang memang jarang dikonsumsi sebagai lauk makanan. Bagi warga Salawati, tak perlu banyak bumbu untuk mengolah daging teripang. Cukup tambahkan bumbu seperti bawang, cabai, serta potongan sayur. Ini udah matang belum sih? Ini dia, tumis teripang ala kampung Samate Raja Ampat. Aromanya menggugah selera. Meski tak mudah mengolah teripang, hewan laut ini punya gizi yang luar biasa. Kandungan protein, antioksidan, serta asam amino yang tinggi pada daging teripang terbukti mampu menghalau beragam penyakit. Kalau teripangnya rasanya persis kayak babat, tapi teripang yang saya makan ini lebih kenyal. Jadi kalau saya nggak terbiasa makan seperti makan karet ban mama.